Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses morfologi yang terdiri atas afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Yang pertama adalah afiksasi. Menurut Aronoff dan Budiman tahun 2011, afiksasi adalah proses pembentukan kata yang melibatkan awalan, akhiran, dan sisipan. Sebuah afiks dapat melekat pada sebuah kata dasar dengan kategori yang berbeda-beda. Misalnya, dapat melekat pada kata benda atau pada kata sifat. Dan yang kedua, pada pendapat ini juga mengatakan bahwa setiap bentuk afiksasi dapat memberikan makna gramatikal yang berbeda pada kata yang didekatinya. Baik, proses yang kedua adalah reduplikasi. Menurut Hasan Alwi 2003, reduplikasi atau perulangan adalah proses perulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh maupun sebagian. Pendapat lain juga disampaikan oleh Muhammad Ramlan tahun 2009. Proses perulangan atau reduplikasi ialah pengulangan satuan gramatikal, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Selanjutnya, proses yang ketiga adalah komposisi. Komposisi atau pemajemukan adalah suatu proses pembentukan kata-kata baru dengan menggabungkan dua kata atau lebih. Menurut O'Grady dan Dobrovolsky dalam Mbak Dulu dan Hirman 2005 mengatakan bahwa pemajemukan adalah suatu proses yang mencangkup penggabungan dua kata dengan atau tanpa afiks untuk menghasilkan suatu kata baru. Konsep pemajemukan menurut ahli di atas inilah yang dikenal dengan nama kata majemuk. Berikut saya akan menjelaskan mengenai afiksasi dalam bahasa Indonesia. Dalam afiksasi ini terdapat tiga, yaitu yang pertama adalah prefiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks adalah kata berimbuhan yang imbuhannya diletakkan di depan kata dasar. Jenis kata imbuhan prefiks ada banyak jenisnya dan sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jenis imbuhan yang ditambahkan pada prefiks yakni monasal, ber, ponasal, pe, per, di, ter, ke, dan se. Selanjutnya adalah sufiks. Sufiks merupakan kata berimbuhan yang imbuhannya diberikan di akhir kata dasar tersebut. Variasi imbuhan yang diletakkan di akhir kata dasar hanya terdiri dari akhiran, yakni i, kan, dan an. Yang terakhir adalah konfiks. Konfiks merupakan imbuhan yang dipasang di bagian awal sebuah kata dasar dan bagian akhir kata tersebut. Oleh karena itu, konfiks juga sering disebut sebagai simulfiks. Ada beberapa jenis imbuhan yang diletakkan di bagian depan maupun akhir kata dasar. Beberapa jenis imbuhan konfiks adalah monasal kan, monasal i, beran, kean, monasal an, peran, dikan, di, dan senya. Proses morfologi yang selanjutnya yaitu reduplikasi. Reduplikasi terbagi menjadi dua, yaitu reduplikasi utuh dan reduplikasi sebagian. Reduplikasi utuh adalah kata ulang hasil pengulangan atau reduplikasi seluruh unsurnya atau sebuah kata yang diulang secara utuh, baik berupa kata dasar dan kata berimbuhan. Lalu, reduplikasi sebagian. Reduplikasi sebagian adalah kata ulang hasil pengulangan atau reduplikasi sebagian unsurnya. Contohnya, yaitu kata lelaki, yang merupakan bentuk pengulangan sebagian kata dari kata laki-laki. Proses morfologi yang selanjutnya yaitu komposisi. Komposisi terbagi menjadi dua, yaitu endosentris dan eksosentris. Kata majemuk endosentris adalah kata majemuk yang memiliki referensi makna yang sama dengan kata inti, misalnya rumah sakit dan meja makan. Lalu eksosentris. Kata majemuk eksosentris adalah kata majemuk yang memiliki makna secara keseluruhan, tidak mereferensi pada kata inti, misalnya sapu tangan dan meja hijau. Era 1980 membedakan kata majemuk berdasarkan sifatnya, yaitu eksosentris dan endosentris. Kata majemuk yang bersifat eksosentris tidak mengandung unsur inti, misalnya laki bini, tua muda. Sedangkan yang bersifat endosentris terdapat dua unsur yang menjadi inti gabungan, misalnya orang tua, intinya adalah orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis prefiks pada kalimat berita berikut ini. Invasi Israel ke Gaza Palestina benar-benar membuat pilu warga yang tinggal di wilayah itu. Analisisnya,
Terdapat satu prefiks pada kata membuat. Pada kata membuat berasal dari kata buat dan mendapat imbuhan berupa prefiks menasal. Maknanya melakukan aktivitas buat. Kelas katanya adalah verba dan fungsinya adalah verba ke verba. Selanjutnya adalah pada kalimat berita yang kedua, kelaparan akibat blokade Israel membuat warga Gaza terpaksa membuat makanan dari pakan hewan ternak. Analisisnya kita menemukan satu prefiks yaitu pada kata terpaksa. Pada kata terpaksa terdapat imbuhan di mana kata dasarnya adalah paksa. Maknanya adalah sengaja dipaksa. Kelas katanya adjektiva dan fungsinya dari adjektiva menjadi adverbia. Selanjutnya pada kalimat ketiga, seorang wanita Palestina yang mengungsi di salah satu sekolah di Jabalita, Rawi Haris, mengatakan tidak ada apapun yang dapat dimakan. Analisisnya, kita menemukan dua prefiks yaitu dari kata seorang dan kata dimakan. Pada kata seorang, berasal dari kata dasar orang yang mendapatkan prefiks se. Maknanya adalah satu orang, kelas katanya nomina dan fungsinya dari nomina menjadi nomina. Selanjutnya pada kata dimakan berasal dari kata makan yang mendapat prefiks di. Maknanya adalah tidak sanggup memakan. Kelas katanya verba dan fungsinya dari verba menjadi verba pasif. Lalu analisis pada kalimat keempat yang berbunyi, kami mengonsumsi pakan ternak yang jumlahnya semakin sedikit dan penyakit menyebar dengan cepat. Analisisnya, kami menemukan satu prefiks yaitu pada kata penyakit, di mana kata penyakit ini berasal dari kata sakit dan mendapat prefiks berupa penasal. Maknanya, sesuatu yang menjadikan sakit, kelas katanya nomina dan fungsinya dari nomina menjadi nomina. Lalu, analisis prefiks pada kalimat berita yang terakhir yang berbunyi, dia melewati para pedagang yang memajang sayuran mereka. Beberapa di antaranya tampak berjamur dan mengamati kiri kanan, berharap menemukan apapun yang dapat membantunya memberi makan anak-anaknya yang kelaparan. Analisisnya, pada kalimat ini kami menemukan satu prefiks yaitu pada kata beberapa. Kata beberapa ini berasal dari kata berapa yang mendapatkan prefiks ber. Maknanya adalah berjumlah berapa. Kelas katanya numeralia, fungsinya dari numeralia menjadi numeralia. Selanjutnya, saya akan menganalisis sufiks pada kalimat berita. Kalimat berita yang pertama yaitu situasi tersebut memaksa Abu Nasr menuju pasar kecil di kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara untuk mencari makan bagi keluarga. Analisisnya terdapat kata sufiks pada kata makan yang berasal dari makan yang diberi sufiks an yang memiliki makna yang dimakan, kelas katanya verba, lalu fungsi katanya verba menjadi nomina. Pada kalimat berita, saya pergi ke pasar Jabalia, namun saya hanya menemukan jagung kering yang dimaksudkan sebagai pakan ternak untuk membuat roti, sambungnya. Pada kalimat berita tersebut terdapat sufiks dimaksudkan yang berasal dari kata dimaksud yang diberi sufiks kan, lalu dimaksud berasal dari kata maksud yang diberi imbuhan awalan di, memiliki makna aktivitas untuk objek, kelas katanya verba, fungsi katanya verba menjadi verba. Selanjutnya, pada kalimat berita, Menlu RI minta Eropa dukung solusi dua negara untuk akhiri konflik Palestina-Israel. Pada kalimat berita tersebut terdapat sufiks akhiri. Akhiri berasal dari kata akhir yang diberi sufiks i yang memiliki makna yang berakhir, kelas katanya nomina, fungsi katanya nomina menjadi nomina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis konfiks pada kalimat berita. Kalimat berita yang pertama yaitu dia mengatakan bantuan yang datang tidak dapat memenuhi kebutuhan warga di Gaza Utara. Kami menemukan tiga konfiks. Yang pertama yaitu pada kata memenuhi. Memenuhi berasal dari kata penuh yang diberi konfiks menasal akhiran i yang memiliki makna menjadikan penuh. Kelas katanya nomina, fungsi nomina menjadi verba. Lalu kata yang kedua yaitu kebutuhan. Kebutuhan berasal dari kata butuh yang diberi konfiks awalan ke dan akhiran an yang memiliki makna hal yang dibutuhkan. Kelas katanya nomina, fungsinya nomina menjadi nomina. Lalu kata yang ketiga yaitu mengatakan.
Mengatakan berasal dari kata dasar kata yang diberi konfiks awalan me dan akhiran kan yang memiliki makna melakukan aktivitas berkata, kelas katanya nomina, fungsinya nomina menjadi verba. Lalu analisis konfiks pada kalimat berita yang kedua. Abu Nasir mengaku tak mampu menemukan solusi cepat untuk memberi makan anak-anaknya di tengah perang yang terus terjadi dan blokade Israel yang menyebabkan bahan makanan sulit ditemukan. Pada analisis konflik kalimat berita tersebut, kami menemukan konflik ditemukan. Ditemukan berasal dari kata dasar temu yang diberi konflik awalan di dan akhiran kan yang memiliki makna sengaja menemukan, kelas katanya nomina, dan fungsinya nomina menjadi nomina. Analisis kalimat berita yang ketiga yaitu Abu Nasir mengatakan jeda pertempuran selama seminggu yang sempat terjadi tak memberi perubahan apapun bagi warga Gaza Utara. Pada kalimat berita tersebut kami menemukan dua konfiks. Yang pertama, konfiks mengatakan berasal dari kata dasar kata yang diberi awalan menasal dan akhiran kan yang memiliki makna melakukan aktivitas berkata, kelas katanya nomina, fungsinya nomina menjadi verba. Lalu kata yang kedua yaitu pertempuran. Pertempuran berasal dari kata dasar tempur dan diberi awalan per dan akhiran an yang memiliki makna proses tempur, kelas katanya verba, fungsinya verba menjadi verba. Selanjutnya, analisis konfiks pada kalimat berita yang keempat. Yang aneh, PPATK kemana? Kalau bicara pencucian uang itu berbicara suatu transaksi yang tidak wajar, baik dilihat dari jumlahnya maupun dari latar belakang yang membayar itu. Kemudian gaya hidup mereka dengan modal yang sangat besar. Kata Yenti dalam program obrolan Newsroom Kompas.com pada Selasa tanggal 3 bulan 4 tahun 2024. Pada kalimat berita tersebut, kami menemukan satu konfiks, yaitu pada kata pencucian. Pencucian berasal dari kata dasar cuci yang diberi awalan penasal dan akhiran an. Maknanya, hal pencucian, kelas katanya verba, fungsinya verba menjadi verba. Selanjutnya, analisis konfiks pada kalimat berita yang kelima. Setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU sehingga itu sudah menjadi protap kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helena Lim sudah kita sangkakan dalam TPPU. Tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Kata pun tadi di Gedung Kejaksaan Agung RI Jakarta pada Senin tanggal 1 bulan 4 tahun 2024. Pada kalimat berita tersebut, kami menemukan dua konfiks. Yang pertama yaitu penanganan. Penanganan berasal dari kata dasar tangan yang diberi awalan penasal dan akhiran an yang memiliki makna proses menangani. Kelas katanya nomina, fungsinya nomina menjadi verba. Lalu kata menelusuri. Menelusuri berasal dari kata telusur yang diberi awalan menasal dan akhiran ini. Maknanya aktivitas untuk objek, kelas katanya verba, fungsinya verba menjadi verba. Selanjutnya, analisis konfiks pada kalimat berita. Kasus korupsi timah setidaknya mencerminkan adanya titik lemah pengawasan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Pada kalimat berita tersebut, kami menemukan terdapat 4 konfiks. Yang pertama yaitu setidaknya yang berasal dari kata dasar tidak yang diberi awalan se dan akhirannya, yang maknanya hal yang tidak, kelas katanya nominal, fungsinya nomina menjadi nominal. Lalu yang kedua, kata mencerminkan. Mencerminkan berasal dari kata dasar cermin yang diberi awalan menasal dan akhiran kan yang memiliki makna menjadi cermin, kelas katanya nominal, fungsinya nomina menjadi verba.
Lalu yang ketiga, pengawasan. Pengawasan berasal dari kata dasar awas yang diberi awalan penasal dan akhiran an yang memiliki makna yang ada pengawasan, kelas katanya nomina, fungsinya nomina menjadi verba. Lalu yang keempat, perubahan. Perubahan berasal dari kata dasar ubah yang diberi awalan per dan akhiran an yang memiliki makna hasil berubah, kelas katanya nomina, fungsinya nomina menjadi nomina. Saya akan menjelaskan mengenai analisis duplikasi pada kalimat berita yang pertama. Anak-anak kadang sampai menjerit-jerit saat terbangun dari tidur akibat kelaparan. Analisis yang kami temukan ada dua kata yang mengandung reduplikasi, yaitu menjerit-jerit dan kata anak-anaknya. Pada kata menjerit-jerit memiliki bentuk dasar menjerit dan jerit, sedangkan menjerit memiliki bentuk asal jerit yang diberi awalan menasal. Maknanya menjerit berulang kali, kelas katanya verba, fungsinya verba menjadi verba. Selanjutnya adalah kata anak-anaknya, maknanya adalah banyak anak. Lalu analisis reduplikasi pada kalimat kedua, yaitu invasi Israel ke Gaza, Palestina benar-benar membuat pilu warga yang tinggal di wilayah itu. Analisisnya kami menemukan satu reduplikasi, yaitu pada kata benar-benar yang memiliki makna sangat benar. Kemudian analisis reduplikasi pada kalimat ketiga, yaitu salah satu pedagang meletakkan sekantong kentang yang menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Analisis yang kami temukan yaitu pada kata tanda-tanda, maknanya adalah banyak tanda. Lalu analisis reduplikasi pada kalimat keempat, Abu Nasir berharap dapat menyiapkan roti dan bahan-bahan tersebut setelah persediaan gandum habis di bagian utara wilayah Gaza yang hancur akibat perang. Analisis yang kami temukan yaitu terdapat reduplikasi pada kata bahan-bahan, maknanya adalah banyak bahan. Selanjutnya, saya akan menganalisis kata majemuk pada kalimat berita. Kalimat berita yang pertama yaitu, setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU sehingga itu menjadi protap kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helena Lim sudah kita sangkakan dalam TPPU. Tidak tertutup kemungkinan terhadap HM, Harvey Mois, kata pun tadi di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin pada tanggal 1 bulan April 2024. Pada kalimat tersebut, terdapat kata majemuk tindak pidana yang termasuk kata majemuk endosentris yang merujuk pada konsep pidana. Pada kalimat kedua yaitu, sederhananya kasus tersebut mengenai kerjasama pengelolaan lahan PT Timah. Analisisnya, pada kalimat berita tersebut terdapat kata majemuk kerjasama yang termasuk ke dalam kata majemuk endosentris yang merujuk pada konsep kerja. Yang ketiga yaitu kalimat berita, pakar hukum tindak pidana pencucian uang atau TPPU Yanti Garnasih mempertanyakan tugas dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam kasus dugaan korupsi tambang timah senilai 271 triliun. Analisisnya, pada kalimat berita tersebut terdapat kata majemuk pakar hukum yang merujuk konsep hukum, kata pencucian uang yang merujuk konsep uang, dan kata tindak pidana yang merujuk pada konsep pidana, dan itu semua termasuk ke dalam kata majemuk endosentris. Selanjutnya, analisis kata majemuk yang keempat yaitu, dalam kasus ini, Harvey diduga bertindak sebagai perpanjangan tangan atau pihak yang mewakili PT RBT. Pada kalimat berita tersebut terdapat kata majemuk perpanjangan tangan yang merupakan kata majemuk eksosentris yang merujuk pada konsep bukan panjang dan bukan tangan. Selanjutnya, analisis kata majemuk pada kalimat berita yang kelima, yaitu kasus korupsi timah setidaknya mencerminkan adanya titik lemah pengawasan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Pada kalimat berita tersebut, kami menemukan kata majemuk penegak hukum yang merupakan kata majemuk endosentris yang merujuk pada konsep hukum, lalu kata majemuk titik lemah yang merupakan kata majemuk eksosentris yang merujuk pada konsep bukan titik dan bukan lemah.
Selanjutnya, analisis kata majemuk pada kalimat berita yang terakhir yaitu anak-anak menderita campak dan hepatitis, sementara orang dewasa menderita diabetes dan tekanan darah tinggi. Pada kalimat berita tersebut terdapat kata majemuk darah tinggi yang merujuk pada konsep bukan darah dan bukan tinggi yang merupakan kata majemuk eksosentris. Sekian dan terima kasih.